Wabarakatuh. Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan DC. Oke. Oke. Market malam ini lumayan ngeri ya. Oke. Oke, sebentar. Saya mencoba analisa. Oke. Kita perhatikan tren. Naik. Support. Oke. Ini secara globalnya ya. Oke. Nah, pertemuan doji, support ditembus. Bentar. Ini agak rumit ya nih ya. Oke. Bentar, agak rumit. Tapi kita mencari titik amannya. Oke, rejection terkonfirmasi. Kita mendapatkan satu. Ini kita membutuhkan bantuan 5 menit. Oke, nah ini sudah tergambar di kepala saya. Oke. Nah, ini agak lama ya. Nah, ini time frame 5 menit ya. Ini lagi berjalan ya. Nah, oke. Penutupan 5 menitnya warnanya hijau. Harga mutlak akan naik. Kita bisa langsung buy. Oke. Langsung buy ya. Oke. Nanti saya jelaskan. Oke. Ini tapi kita udah kelewatan ya. Tunggu bang. Cari titik amannya bang. Oke, saya persiapkan. Tuh 2, 3, 4. Kita ambil 4 menit. Bentar bang. Harga mutlak akan naik. Saya akan mencari titik idealnya. Oke, jelas ya. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, langsung kita buy. Saya dapat momen yang sangat bagus ya. Tapi untuk kali ini saya turunkan ya, karena saya sudah saking gregetnya ya. Saya turunkan. Saya mendapatkan momen yang sangat bagus. Sudah fix harga akan naik. Jelas banget. Nah, ini saya jelaskan. Bang, kenapa langsung bidik buy bang? Nah, ini saya perdagangan saya lumayan ya. Oke, ini cukup sekali bidik untuk bertahan. Walaupun besok saya tidak masuk, tidak masalah. Oke, karena target sudah mencapai. Ini fix jelas akan naik, ya kan? Sudah kasat di depan mata. Bang, alasannya apa? Oke, tanpa menunggu profit. Oke ya. Saya ulangi analisa dari poin ke poin. Pertama, dari time frame 1 menit ya. Dari time frame 1 menit harga udah jelas, harga naik ke tren naik. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya. Nah, memang support ini sudah ditembus. Tapi yang menembus membawa informasi naik. Berjalannya waktu ya kan. Nah, setelah di breakout membawa informasi naik, lahirlah doji. Itu ya. Terkonfirmasi membawa informasi naik. Ya. Ini yang ini. Oke. Nah, penolakan tersebut dibatalkan oleh hijau bullish. Ya, jelas ya. Rumus FTT ya. Ini yang bikin kuat naik. Nah, di 5 menitnya. Nah, ini sebelum nanti saya akan kembali lagi ke 1 menit.
Oke, langsung 1 menitnya dulu ya, saya jelaskan. Nah, berjalannya waktu, kan tadi kan COP-nya di sini ya. Nah, ini yang nge-breakout ini membawa informasi naik. Ini resistennya sudah ditembus. Makanya saya memberanikan diri, perdagangan saya luar biasa, hampir berapa puluh persen. Karena kenapa? Udah fix betul. Nah, ditambah yang 5 menitnya, tengok, tara, ya kan? Tren udah jelas naik. Iya kan? Nah, ini adanya pembatalan harga yang tak sempurna. Ini begitu juga, ya. Lahir support pendukung untuk naik. Nah, ini tadi saya kan sudah mengingatkan ya, bukan mengingatkan ya, menandakan ya kan. Yang lagi jalan hijau, kalau warnanya hijau saya akan buy langsung. Kenapa Bang begitu? Iya jelas, karena kenapa? Support resisten ini dibatalkan oleh support lagi. Yang hijau ini mengalahkan resisten. Berhubung durasinya 5 menit, makanya kita nunggu turun dulu, jangan buru-buru karena ini 5 menit. Gitu. Fix jelas kan? Gitu. Nah, kembali ke 1 menitnya. Nah, ternyata yang saya lingkarin tadi di 5 menit tadi yang ini ya, Bang ya. Nih. Yang 5 menit ini tadi ya. Jika dia hijau, setelahnya saya akan bilangnya saya OP-nya buy. Nah, setelah saya bawa ke 1 menit, ternyata alhamdulillahirobbilalamin ya. Yang di situ tadi ini penutupnya membawa informasi naik. Resisten yang di samping sudah di breakout. Pendukung lainnya adanya rejection, penolakan yang terkonfirmasi. Gitu. Dan pendukung lainnya apa? Gitu. Ini rahasia banget sebenarnya, sangat-sangat rahasia, tapi saya kasih tahu. Nah, support tersebut ini sudah ditembus, akan tetapi terkonfirmasi malah adanya doji, mempunyai 2 fungsi, kalau bukan penerusan, pembalikan, kalau bukan pembalikan, ya penerusan, gitu. Maaf, ini pembalikannya ke atas, ini penerusannya ke bawah. Terkonfirmasi malah terjadinya doji lagi, bukan doji, dia ada power ya, akan tetapi adanya penolakan ya, terkonfirmasi ini gitu. Paham ya? Jadi setidak-tidaknya ya kan? Nah, ya. Harga akan naik 1 periode di 5 menitnya minimal. Mana 1 periode di 5 menit nih? Hijau ini kan 1 periode di 5 menit. Gitu kan? Nah, ini momen ini jelas gamblangnya, realnya apa? Di analisa 5 menit. Karena kenapa? Jelas di FTT. Gitu ya. Ya. Ini apa? Kimbe tak sempurna, pembatalan harga tak sempurna. Ya. Gitu. Nah, ini adanya rejection, penolakan yang terkonfirmasi. Ya kan? Adanya di sini apalagi pembatalan harga tak sempurna lagi. Ya. Nah, setidak-tidaknya 1 periode di kala itu harga akan naik. Saya ulangi. Mana 1 periode itu? Ini 1 periode di 5 menit. Maksudnya bahasa gampangnya, setidak-tidaknya 1 candle tersebut akan berwarna hijau, harga akan naik setelah ini tadi. Saya analisanya kan setelah ini ya. Setelah ini hijau ini, setidak-tidaknya harga akan naik. Akan berbentuk hijau walaupun bentuknya seperti ini misalnya. Bentar ya. Ataupun berbentuknya ini gitu. Warna hijau gitu. Ya. Gitu. Paham ya? Paham tak tahu bilang lah. Nah, intinya gini. Berdagang ya kan, kita itu harus mempunyai analisa yang kuat. Kenapa? Oke lah, katakanlah bom, orang bilang di bom gitu. Jangan asal-asal. Kalau betul-betul dapat mampu silakan. Kalau saya tadi analisanya kuatnya di mana? Emang di 5 menit ya, ini FTT. Tak ada lain, tak ada bukan. Rumus segala rumus ya cuma FTT. Reversal. Gitu loh. Inilah rumus mutlak di dunia trading.
Kalau ada yang bilang selain itu, mana orangnya? Indikator itu bukan. Bagi saya ya, itu tergantung masing-masing. Saya kalau indikator itu bukan. Bagi saya indikator itu hanyalah bayangan. Ada bang robot bang, alah itu orang jual obatnya itu. Robot, ya kan? Orang jual obatnya itu bang. Ya itu bagi saya pribadi ya. Indikator itu hanya sebagai bayangan candle gitu. Dia nungging, indikatornya nungging, ya kan? Ya gitu. Kalau orang jual obat, ya itu terserah kembali ke diri masing-masing gitu. Gini simpelnya, sebenarnya ini bahasa nih. Tapi bahasa perdagangan. Gitu. Bahasa perdagangan. Ibaratnya kalau orang yang suka main apa ya? Main batu ya kalau di sini ya, main gaplek mungkin ya. Dia tahu aku mintanya ini, habis itu aku mintanya ini. Kata lawan mintanya ini. Ya sebenarnya seperti itu bahasanya tuh. Oke. Ini agak panjang cerita ya, tak apanya ya. Tak apa ya. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Saya tadi OP-nya awal mulanya kan begini nih. Nah, ini juga bagus nih, harga masih akan naik, ya kan? Misalnya ini ya. Nah, karena saya udah cukup target ya. Nah, OP saya kan tadi kan setelah candle ini ya, di sini ya OP-nya ya. Nah, kenapa di situ, Bang? Kan gitu ceritanya tuh. Oke. Padahal di sini flat loh. Banyak tulang. Tetapi ya, secara global tren masih naik. Poin pertama, ya kan? Nah, poin kedua kenapa, Bang? Oke. Analisa 1 menit di sini saja tidak cukup. Kalau momen kayak gini nggak cukup bantuannya. Kita harus ke 5 menit. Tap. Nah, di 5 menit ya kan, saya tadi bilang buang sampah dulu, ini banyak semut, buang sampah dulu. Jika yang hijau yang lagi berjalan ini lahirnya warna hijau, saya akan OP buy. Ya. Kenapa? Pendukungnya adanya di sini terjadinya pembatalan harga yang tak sempurna. Kedua apa? Adanya support, resisten sudah ditembus. Di sini ada cinta candlenya, historinya juga ada. Resisten dibatalkan oleh support. Siapa membatalkan? 1, 2. Mengalahkan resisten. Ini adalah rumus FTT di kelas 2 gitu, ya. Nah, setelah saya bilang tadi, jika candle ini nanti penutupan harganya hijau, saya OP buy di sini. Saya langsung OP buy. Kan macam tuh saya bilang tadi, ya kan? Nah, ini kan di time frame-nya masih di 5 menit ya kan. Nah, setelah saya bawa ke 1 menit, ternyata cepret, ya kan? Nah, mana candle tersebut? Penutupannya ini nih, tap. Membawa informasi naik. Seperti yang saya bilang, boleh. Bang katanya berdagang di area SNR nggak boleh. Bukan nggak boleh, resiko. Cuma tengok, dia nge-breakout-nya membawa informasi naik. Dan pendukung lainnya apa? Adanya rejection terkonfirmasi oleh hijau. Ya. Pendukung lainnya apa? Secara global dia emang lagi tren lagi naik. Sudah saya pastikan, saya OP-nya di sini ya. Itu. Paham ya? Setidak-tidaknya setelah candle itu di 5 menit tadi pasti akan hijau. Harga pasti akan naik. Itu udah mutlak banget itu. Ternyata apa? Nih. Hasilnya kan. Gitu ya. Ya. Paham ya, Bang? Nah, paham pun tak tahu bilang lah. Capek aku ngomong pun. Canda, Bang. Nah, intinya gini ya. Trading ini dia momennya emang tidak setiap waktu.
adanya setiap waktu, tapi harus pas menganalisa. Kita bukan percaya kepada orang jual obat ya, ataupun bayangan. Kita murni analisa teknikal ya, semuanya kembali kepada abang-abang ya. Intinya gini ya, saya menyarankan trading ini mempunyai dua versi. Pertama apa? Menjanjikan. Yang pertama menjanjikan, yang kedua apa? Menghancurkan. Hati-hati. Bisa menjanjikan profit, bisa kita dihancurkan oleh trading. Jika abang posisi di nomor 2 dihancurkan oleh trading, vakum, renungkan, jangan ambisi, ingat 5 pesan DC. Video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya. Gitu. Nah, misal seperti ini. Harga masih naik. Adanya support, resisten ditembus. Di sini adanya support yang tidak bisa menembus. Jika yang berjalan hijau ini lahirnya membawa informasi naik, kita bisa membidik buy lagi. Itu jika analisa kita menggunakan SNR. Ya. Gitu. Ya. Jika yang berjalan ini tadi ternyata jadinya penolakan lagi ya. Ini ngambang lagi. Gitu. Ya. Nah, jika yang berjalan ini kan supportnya kan nggak bisa nembus. Jika yang berjalan ini hijau, ya, harga masih terkonfirmasi akan naik. Jika dia retrace, tunggu dulu dia mendekati atau menembus support. Jika dia tidak sanggup, kita bisa ambil posisi buy. Jika dia menembus support, nah ini contoh, bila dia menembus support, nah kan udah menembus nih ceritanya nih. Ya kan, hati-hati dulu, pantau dulu, analisa dulu, gitu, ya, cari support terdekatnya, gitu bang. Ragu, ya udah tinggalkan aja. Berarti ini penolakan, jika terkonfirmasinya warna merah, bisa kemungkinan harga akan turun. Setidak-tidaknya dia mencari titik resisten terdekat, support terdekat, gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Sekali lagi ya, perhatikan jika pertama dianya masuk, lihat trennya pertama. Poin kedua, carilah SNR-nya ya. Yang ketiga apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jika dia berbentuk SNR, FTT, rumusnya gimana? Cari rejection-nya gimana? Ada enggak? Pembatalan harganya ada apa enggak? Baru kita mulai analisa. Nah, contoh jika seperti ini, misalnya lagi berjalan ini, ternyata dia retrace atau dia pembalikan. Pembalikan dari mana? Dari penolakan doji ini, gitu. Dari penolakan permintaan beliau. Nah, ini kuat banget turun. Setidak-tidaknya mencari support. Jika dia sudah mendekati support, hati-hati ya. Oke, mungkin itu saja ya. Saya malam ini udah terlampau over sebenarnya OP saya tadi. Tapi tak apa-apa karena saya udah mendapatkan momen yang sangat jelas di time frame 5 menitnya ya. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya ya. Sekali lagi, untuk yang belum cukup umur ya kan, yang masih bawa kencur ya kan, jangan coba-coba dulu, belajar dulu ya, karena trading ini mempunyai resiko yang sangat-sangat banyak. Oke, ya kan, tradinglah dengan sehat ya kan, jangan rakus, tetap fokus ya kan. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, bukan masuk untuk menggurui. Di sini saya hanya berbagi ilmu sebisa saya. Ya.
sebisa saya hati-hatilah belajar ilmu trading. Jangan sampai Anda tertipu oleh oknum yang tak bertanggung jawab, ya. Hati-hati dalam belajar, ya kan? Karena kenapa? Ilmu trading ini tidak fix 100%. Adanya pembatalan harga, dibatalkan lagi. Ya, itu namanya kimbe menjadi pu kimbe kalau bahasa kami, ya. Hati-hati dengan oknum-oknum yang hanya memanfaatkan pemula, ya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ya kan. Jika bermanfaat, ambil baiknya. Jika tidak bermanfaat, sama-sama dikoreksi. Yang jelas salinglah berbagi dalam ilmu. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.